Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Ibu Endah Triwahyuningsi. Kali ini kita akan membahas norma dan keadilan. Sebelum itu, Ibu akan memberikan peta konsep, gambaran apa sih yang akan kita pelajari pada bahasan kali ini, yaitu ada norma. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu pengertian macam-macam norma. Nah, yang kedua itu adalah arti penting dalam mewujudkan keadilan, pentingnya norma hukum dalam mewujudkan keadilan dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga itu adalah perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap patuh terhadap norma yang berlaku dan perilaku sesuai norma di berbagai kehidupan. Berbicara tentang norma dalam kehidupan masyarakat, kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan norma? Jadi, norma itu identik dengan yang namanya aturan, ketentuan, kaidah, dan pedoman. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata norma itu diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat itu. Dan juga norma itu diartikan sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, dari dua pengertian itu, dapatkah kalian menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan norma itu sendiri? Ya, jadi norma itu adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Wujud kaidah atau pedoman itu bisa berupa perintah atau larangan. Nah, kita lihat apa sih dimaksud dengan perintah dan larangan itu. Perintah itu adalah keharusan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Karena apa? Karena akibat-akibatnya itu dipandang baik. Ya, contohnya yaitu menolong orang yang kesusahan. Nah, yang kedua adalah larangan. Larangan itu adalah cegahan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya itu yang dianggap tidak baik. Contohnya ya, kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, ternyata norma ini begitu penting bagi kehidupan masyarakat. Kita ambil 3 arti penting dari norma itu. Yang pertama adalah menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Maksudnya bagaimana? Contoh ya, di jalan raya kita tahu kita itu harus mentaati tata tertib rambu-rambu lalu lintas. Contohnya ada lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Kita ketahui bahwa lampu merah itu artinya adalah untuk berhenti dan lampu hijau itu adalah untuk berjalan. Bayangkan jika ketika lampu merah kita terus berjalan, apa yang akan terjadi? Ya, tentunya akan terjadi sebuah kecelakaan. Nah, dari situlah kita bisa menjadikan norma itu sebagai pedoman dalam tingkah laku. Nah, yang kedua itu adalah menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Ya, contohnya seperti ini. Jika kita sudah menjalani atau mematuhi norma itu, otomatis akan terciptalah kehidupan yang aman. Contohnya adalah saling bertegur sapa kepada teman. Terus ketika ada masalah bisa dibicarakan baik-baik, ya. Yang ketiga adalah membatasi tingkah laku manusia. Di sini bisa dikatakan juga sebagai sistem pengendalian sosial. Kenapa? Karena dengan norma kita bisa mengendalikan tingkah laku kita. Misalnya di sekolah ada 2 orang, Tio dan Andi. Nah, sedang bercengkrama. Ternyata Tio merasa tersinggung atas ucapan si Andi.
Jadi Tio marah-marah kepada Andi, lalu memukul Andi. Nah, sikap Andi itu harusnya tidak membalas perbuatan si Tio, tapi bisa laporkan kepada guru, BP ya. Jadi itu maksudnya. Nah, dari pengertian-pengertian itu ternyata norma itu terbagi menjadi macam-macam. Apa saja? Yang pertama ada yang namanya norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, dan yang ketiga norma kesopanan, lalu ada yang namanya norma hukum. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama itu adalah peraturan atau petunjuk hidup yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Ya, tujuan norma agama itu apa sih? Tujuannya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Nah, ternyata jika kita tidak mentaati, tidak mengikuti norma agama, ada sanksinya. Sanksinya apa? Karena norma agama ini bersumber dari kitab suci setiap agama. Kita ketahui ya, di Indonesia itu ada beberapa agama. Nah, karena bersumber dari kitab suci setiap agama, maka sanksi pada norma agama ini adalah sanksinya dari Tuhan. Ya, tidak terlihat secara langsung. Nah, yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati manusia, hati nurani manusia itu sendiri. Apa tujuannya? Tujuan dari norma ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia, memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan tingkah laku dalam memutuskan hal yang harus dilakukan, dihindari, dan ditentang. Nah, apa yang akan didapat atau sanksi dari norma kesusilaan ini? Sanksinya adalah rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Untuk contoh norma kesusilaan apa? Yang pertama ada saling menolong bila ada kesusahan. Terus jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri, melindungi orang yang ditindas ya. Nah, selanjutnya adalah norma kesopanan. Ternyata norma kesopanan dan kesusilaan itu memiliki hubungan yang erat ya. Dimana kalau norma kesusilaan itu adalah norma yang berasal dari diri sendiri. Nah, kalau norma kesopanan itu adalah lebih ke masyarakatnya, yaitu kita lihat norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah ke hal-hal berkenaan dengan seseorang bertingkah laku wajar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, pada hakikatnya norma kesopanan itu adalah ya kesopanan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Nah, sanksinya apa? Karena dia di masyarakat, yaitu bisa celaan, cemoohan, ditertawakan, bahkan bisa dapat diasingkan dari pergaulan hidupnya. Nah, contoh dari norma kesopanan apa? Yaitu berbicara pelan kepada orang tua, salam kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah, terus makannya menggunakan tangan kanan agar dianggap sopan ya. Yang terakhir ada norma hukum. Nah, dari keempat norma hukum ini yang lebih ketat ya, lebih kuat sanksinya. Kita lihat norma hukum itu adalah suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya mengikat. Tujuannya apa? Pastinya tujuannya adalah untuk memelihara ketertiban dan melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, kalau sanksinya ya berupa ancaman hukum. Nah, untuk contoh norma hukum itu adalah dalam peraturan lalu lintas, memakai helm, rambu lalu lintas tadi, terus ada aturan hukum pajak dan lain-lain ya.
Nah, jadi dapat kita simpulkan kalau pengertian dari norma tadi adalah intinya aturan, dan norma itu terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, jadi itu ya untuk materi sub yang pertama ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan semoga bisa bermanfaat pada materi ini ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.